Oke, selamat siang teman-teman Mata Bicara dimanapun Anda berada. Sebelum saya lanjut, saya buka dulu masker. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman, menyapa teman-teman kembali dalam program Mata Bicara. Dan saat ini saya sudah berada bersama-sama dengan Hukum Tua Bapak Jody Umboh, ya, selaku Hukum Tua Desa Lihunu ya Pak ya? Iya betul. Oke, apa kabar ya. Pak? Baik. Wah, ini dapat biasa. Kelihatan senang sekali nih, happy sekali hari Pasti. ini Pak ya. Luar biasa. Nah, tim Mata Bicara berkesempatan untuk berkunjung ke Desa Lihunu, salah satu desa di Pulau Bangka yang tersohor keindahannya untuk turis-turis mancanegara dan juga domestik. Nah, kita ingin tahu nih keunikan apa saja yang dimiliki Pulau Bangka ini, dan kita gali terus bersama dengan Hukum Tua yang ada di sini. Pak Jody, gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Hari ini apa yang istimewa hari ini Pak? Kelihatannya banyak sekali persiapan, ada kemeriahan ini. Pada hari ini sungguh luar biasa memang karena desa kami sementara melaksanakan lomba kebersihan dan keindahan. Jadi masyarakat menyambut program ini dengan luar biasa. Oke. Pak, Bapak tahu nggak kalau Pulau Bangka ini sebenarnya, ini kita bicara sebelum pandemi ya, ini termasuk pulau yang cukup tersohor. Bahkan saya baca sebuah artikel pernah dikunjungi dalam satu tahun itu sampai 3.000 turis mancanegara Pak ke Pulau Bangka. Nah, Bapak sendiri waktu melihat seperti ini, warga sekitar sebelum pandemi ini apa yang dilakukan Pak sampai turis ini betah untuk datang ke tempat ini? Sebelum pandemi, masyarakat di sini melakukan aktivitas dengan normalnya sebagai petani, sebagai nelayan, dan juga sebagai tukang, dan sebagian juga bekerja sebagai karyawan di resort-resort wisata. Jadi itu kegiatan masyarakat. Oke, tapi kalau yang untuk bicara pendukung pariwisatanya di sini di desa yang Bapak pimpin ini, ada tempat wisata apa Pak yang bisa menarik juga turis untuk tinggal di sini? Ya, Pulau Bangka memang terkenal dengan dive spotnya yang luar biasa indahnya, tapi juga kami menyadari bahwa itu tidak cukup. Kami mendukungnya dengan budaya yang ada, dan juga suasana lingkungan yang juga cukup menarik, sehingga kami mengelola itu menjadi paket wisata yang akan dijual pada tahun 2021 nanti. Oh begitu ya? Oke, apa sih yang biasanya disuguhkan ke turis-turis kalau mereka datang ke pulau ini? Biasanya karena sebagian besar masyarakat sini bersuku Sangirta Laut, suku Siau, jadi kami sambut dengan tarian gunde sebagai tarian yang untuk menyambut para tamu, dan kemudian juga tari cakalele. Tari cakalele. Kemudian ada juga tarian masamper dan empat wayar dan lain-lain yang bisa dijadikan hal yang unik lah ya, untuk memikat para wisatawan. Tapi by the way Pak, ngomong-ngomong, kita waktu keliling-keliling di sini, kita bertanya-tanya kalau seandainya benar data yang disampaikan oleh salah satu artikel media di Indonesia ini, katanya ada 3.000 turis mancanegara atau sekitar hampir ratusan lah setiap bulannya di sini sebelum pandemi. Ini data sebelum pandemi. Mereka nginep di mana Pak? Ya, sebagian besar menginap di resort wisata, dan ada juga yang datang di homestay yang ada di desa. Ada di sini. Ada berapa homestay di sini Pak? Kira-kira bisa menampung berapa tamu kalau datang? Selama ini mereka mencari tempat yang nyaman. Ada sekitar kurang lebih 10 homestay yang dikelola oleh masyarakat. Oke, jadi ini teman-teman Mata Bicara perlu tahu ini. Di sini tuh ternyata ada homestay yang kalau memang kalian berkunjung ke sini, ya bisa memilih homestay yang tersedia di tempat ini. Itu homestay dikelola oleh masyarakat Pak? Dikelola oleh masyarakat sendiri. Tapi yang unik kalau sebelum berkunjung ke sini Pak ya, sebelum kita mencapai tempat ini, kita harus menggunakan
kami. Dari hal yang kedua, jadi adaptasi linguistik bahasa ya. Jadi ini yang kami pelajari sedikit demi sedikit. Jadi Bapak bisa bahasa Siau? Ya, masih sangat sedikit. Bisa. Oh, jadi Bapak belajar komunikasi segala macam gitu sekali, ya? Sangat sedikit. Tapi yang menarik di sini kita kunjungi, ini tempatnya bersih sekali dan penuh dengan dekorasi. Ini ada acara apa, Pak? Ya, sekarang ini PKK di Salihunu mencoba membuat gebrakan baru untuk di bidang lingkungan, ya, dengan membuat lomba kebersihan dan keindahan antar jaga dalam rangka menyambut Hari Pahlawan. Oh, ya. Jadi wanita sini menjadi pahlawan untuk memajukan desa, itu yang diharapkan. Oke. Pak, kita penasaran juga tentang Bapak kan sempat bilang tadi mata pencarian warga ada juga nelayan, ada juga yang berkebun. Nah, kalau seandainya kondisi cuaca tidak memungkinkan mereka untuk melaut, apa yang dilakukan oleh warga untuk mendapatkan makanan atau nafkah gitu, Pak? Ya, memang masyarakat di sini memiliki dua pekerjaan, ya. Jadi bisa menjadi nelayan, bisa menjadi petani. Jadi ketika laut ada harapan atau memberikan hasil, ya banyak yang menjadi nelayan. Tetapi ketika cuaca buruk atau musim tidak bersahabat, mereka menjadi petani. Ya. Itu. Tapi itu nanti hasil-hasil yang didapat dari melaut dan mungkin juga berkebun dijual kemana? Apa memang cuma warga di sini yang konsumsi atau memang sampai dibawa ke Manado, Pak? Selain dikonsumsi oleh warga, dijual di dalam kampung, juga ada pengusaha-pengusaha yang menampung, misalnya ikan, ada penampung ikan, dan dijual di daerah sekitaran Lihunu, di kecamatan dan juga sampai ke Manado. Nah, ini saya ingin bertanya sedikit, ini orang-orang sini kan kebiasaannya kalau bilang ingin pergi ke suatu tempat jarak tertentu, mereka itu selalu bilang dekat, ya kan? Nah, dekatnya orang di sini tuh maksudnya Bapak pengalaman sendiri selama jadi hukum tua di sini, pernah enggak punya pengalaman ketika mereka bilang maksudnya jaraknya dekat, itu kira-kira berapa kilometer itu, Pak? Memang istilah dekat bagi orang sini relatif, ya. Karena mereka orang cekatan, cepat berjalan, jadi untuk menempuh jarak yang bagi orang lain jauh, bagi mereka dekat. Barangkali itu yang menjadi alasan mereka mengatakan dekat, ya, karena mereka cekatan bergerak. Berarti jauhnya mereka itu berapa kilo kira-kira, Pak? Kalau mereka bilang jauh, bisa lebih dari 10 kilo ada, Pak? 20. Kalau jauh mungkin kategorinya 1 kilo lebih. Tapi kalau di kategori dekat di bawah 1 kilo. Oh gitu ya? Bisa seperti itu. Ada tadi tempat titik wisata juga yang kata spotnya bagus untuk foto-foto tadi, apa namanya, Pak? Savana. Bapak sudah berapa kali ke sana? Saya sekitar 7 kali. 7 kali ke sana. Kebetulan dalam rangka apa? Memang membawa turis atau memang Bapak juga foto-foto bersama keluarga, enggak? Karena juga saya sebagai guru, guru pramuka, jadi sering membawa anak-anak untuk menikmati lingkungan, hidup bersama alam, dan memperbaiki lingkungan sebisa anak-anak, tanaman, pohon, dan lain-lain. Oh, jadi mengajarkan kecintaan alam anak-anak di sini bawa ke sana ya, mencintai objek wisata mereka sendiri gitu kan ya. Nah, saya juga penasaran di sini, Pak. Tempatnya kan tenang ya kan, warganya juga ramah. Tapi kan tentunya kalau kita masuk suatu daerah, itu ada etika tertentu yang harus kita perhatikan ya kan. Nah, kalau di sini itu DP warga yang mau dibilang, kalau kita datang, apa hal yang tidak boleh kita sebagai wisatawan lakukan supaya tidak melanggar norma masyarakat di sini? Pada dasarnya di sini tidak ada hal yang sangat prinsipil sekali dalam the do's and the don'ts-nya tapi di sini tidak boleh memaki orang. Dan itu kalau sampai kita ke daerah wisata di Savana, ada mitos tidak boleh menggunakan pakaian merah. Tidak boleh. Mitos. Ini ada tim kita yang pakai merah nggak? Udah di pesan terakhir aja kok udah pakai merah. Kenapa? Memang ada kejadian, Pak, kalau pakai baju merah.
Ya, sempat ada cerita warga yang tidak mengenakan, tapi gitu itu ya? hanya sebuah cerita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tetapi ya, patut dipertimbangkan. Patut dipertimbangkan. Ya, kalau ada di Pulau Jawa itu namanya pantai selatan ya. Nah, itu kan nggak boleh pakai baju pantai apa? Pantai Cilacap. Cilacap ya. Cilacap ya, begitu gitu-gitulah. Pokoknya mereka nggak boleh pakai baju hijau kan. Ini nggak boleh pakai baju merah ya. Menarik juga. Oke. Tadi lalu anak-anak nanti ini pendidikannya bagaimana Pak? Sekolah tersedia mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi mungkin nggak ya, tapi SMA lah. Ya, fasilitas yang ada di sini untuk pendidikan ada PAUD, ada juga TK, ada SD dan SMP yang tertinggi. Ya, kalau SMA mereka harus ke Likupang atau ke Likupang, Pak. Jadi mereka harus nyebrang dengan nyebrang. Nyebrang dengan harus in the coast. Oh, begitu ya. Nah, tadi orang sempat singgung masalah pandemi kan, Pak ya. Apa yang berubah ketika pandemi ini datang maksudnya kabar tentang pandemi itu ada di seluruh dunia. Apa yang Bapak lakukan bersama dengan warga di sini? Pertama, meyakinkan masyarakat ya bahwa coronavirus itu memang ada dan korbannya memang ada, sehingga bukti-bukti yang ditayangkan di televisi juga menjadi bukti bahwa sesuatu itu virus itu memang ada. Dan ada kami penolakan nggak sih Pak, dari warga? Memang sebagian masyarakat hal yang normal ya, kalau sebagian kecil masyarakat juga bersikap pandang enteng terhadap penyampaian pemerintah untuk tetap menjaga jarak dan hal-hal lain yang dilakukan dalam protokol kesehatan. Ya. Tapi kami terus berusaha untuk mengkompakkan diri untuk meyakini itu, mengingat Desa Lihunu terletak di pulau. Jadi menjadi ketakutan tersendiri apabila ada yang terkena virus ya. Kemudian kami khawatirkan penanganannya. Ya, akan ada alat unit kesehatan kan di sini, Pak? Ya, di sini sangat terbatas. Itu yang membuat masyarakat dalam tanda kutip takut ya. Jadi harus harus dibawa ke Likupang. Ya, itu yang menjadi kekuatan bagi masyarakat ya untuk taat, karena kami sudah sampaikan penanganannya sangat sulit karena untuk mendatangkan tim medis juga sangat sulit. Kemudian siapa yang terjangkit tidak ada yang akan menolong sehingga dari situlah masyarakat sekarang menjadi takut dan karena lebih mawas diri ya. Karena akan sangat ribet untuk penanganan apabila ada yang terjangkit. Oke, sekarang tadi saya juga di awal saya sempat bahas bahwa Pulau Bangka ini sangat terkenal secara internasional. Banyak turis mancanegara datang dan juga domestik. Sebelum pandemi ini sangat-sangat populer. Nah, begitu terhempas dengan pandemi, lalu untuk menyambut kembali wisatawan itu datang ke sini, langkah-langkah apa Pak yang dilakukan? Ya, lomba antar jaga ini yang disponsori oleh PKK ini adalah salah satu cara kami menyambut pariwisata tahun 2021 apabila memang pandemi ini berakhir ya. Tetapi kami sangat percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Amin. Sehingga kami membenahi dari sekarang. Iya, tadi saya lihat ada disediakan hampir setiap rumah kalau tidak salah ya. Disediakan tempat cuci tangan. Lalu apa lagi Pak? Itu masyarakat pakai masker juga gitu. Dalam segala keterbatasan untuk menyiapkan segala persiapan untuk mengikuti protokol kesehatan, masyarakat menjadi kreatif untuk membuatnya dari bambu, dari sampah-sampah, kantong dari plastik, seperti daur ulang itu yang diusahakan masyarakat. Dan dalam menyambut pariwisata ini juga kami berusaha untuk mempercantik desa dengan menanam bunga, sepanjang jalan ditanam dengan bunga. Dan menjadi salah satu ikon desa ini nanti akan jadi desa bunga kemboja. Oh begitu ya? Karena sepanjang jalan ditanami bunga kemboja. Oke, kedepannya diharapkan jadi desa yang dikenal dengan desa bunga Kamboja. Oh, saya nggak ngerti bunga soalnya Pak. Saya lihat bikinnya sama semua di bunga. Ternyata ini bunganya memang khusus ya, memang bunga Kamboja ya. Wow.
Ini tapi nanti ditanam cuma di vas bunga begini, berarti nanti dia sampai bagaimana besar dia Pak bunga kamboja ini? Memang karena lahan masyarakat kecil, kemudian jalan-jalan juga sempit, sehingga diakali ditanam di pot ya, supaya bisa dipindahkan dan kemudian pertumbuhannya juga akan terbatas dan terkontrol. Jadi desa Bapak ini sudah siap ya untuk menyambut ini ya para wisatawan ya. Mau domestik mancanegara welcome ya. Ya, semoga dengan channel Mata Bicara ini kan kita akan upload ke medsos yang bisa, platform yang bisa diakses siapa saja, di mana saja, kapan saja di seluruh dunia. Dan semoga informasi ini bisa diterima dan menjadi informasi bahwa Anda sudah bisa datang ke Pulau Bangka, ke desa ini bersama Pak Jody. Nanti warga akan menyambut dan Anda bisa diving sepuasnya di sini. Yang pastinya kalau diving warga di sini berarti ada juga